Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Agustina dengan NIM 22022210. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kepemimpinan BPD Badan Permusyawaratan Desa Tongke-Tongke. Kepemimpinan memiliki kata dasar pimpin yang berarti dibimbing atau dituntut. Dari kata tersebut, terbentuk istilah pemimpin atau kepemimpinan dan pimpinan. Pimpinan adalah seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam suatu perusahaan. Kepemimpinan adalah cara atau keterampilan yang digunakan untuk memimpin suatu perusahaan. Pimpinan adalah orang-orang yang diberi kewenangan untuk memimpin aktivitas dalam suatu perusahaan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi misi dan tugas atau objektif-objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju. Seorang pemimpin itu melakukan proses ini dengan mengaplikasikan sifat-sifat kepemimpinan dirinya. Kepemimpinan merupakan salah satu bidang keilmuan dan keterampilan. Kepemimpinan BPD di Desa Tongke-Tongke. Dalam konteks Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinje Timur, kepemimpinan BPD memiliki peran yang krusial dalam menjembatani hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan observasi Rahmat tahun 2022. Kepemimpinan di BPD Desa Tongke-Tongke cenderung menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan warga dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Namun, tantangan yang dihadapi BPD di desa ini termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan informasi yang memadai untuk membuat keputusan yang efektif dan tepat sasaran. Analisis studi lapang Desa Tongke-Tongke. 1. Planning, yaitu perencanaan. Apakah rencana bangunan desa melibatkan partisipasi masyarakat? Ya, rencana pembangunan desa BPD idealnya memiliki partisipasi aktif masyarakat. Peran masyarakat sangat penting untuk memastikan tujuan partisipasi masyarakat, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas desa. 2. Meningkatkan pemahaman tentang rencana pembangunan. 3. Pembangunan kepercayaan dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat. Pertama, musyawarah desa yaitu musdes. 2. Pertemuan warga. 3. Survei dan kuesioner. 4. Fokus grup diskusi atau FGD. 5. Kelompok kerja atau POGJA. 6. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang kedua, selanjutnya organisasi atau pengorganisasian. Pelaksanaan program desa melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab spesifik. Berikut adalah struktur pelaksanaan program desa, yaitu 1. Pemerintah desa atau Pemdes bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. 2. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berperan sebagai lembaga legislasi desa yang mengawasi dan memberikan masukan. 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD, yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 4. Kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan program di lapangan. Yang kelima, kader desa, yaitu membantu mengawasi program dan mengawasi kegiatan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Ikut beberapa kendala yang umum dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan desa, yaitu pertama kendala internal. 1. Kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas. 4. Konflik internal antar anggota masyarakat atau pemimpin desa. 5. Kurangnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya, 4.
Controlling atau pengawasan. 1. Pengawasan langsung. Pemerintah desa melakukan pengawasan langsung ke lokasi program. 2. Laporan bulanan. Pelaksanaan program menyampaikan laporan bulanan kepada pemerintah desa. Ketiga, pertemuan evaluasi. Pemerintah desa yang mengadakan pertemuan evaluasi dengan pelaksanaan program. Keempat, pengawasan keuangan, yaitu pemerintah desa memantau penggunaan anggaran. Kelima, budgeting atau penganggaran. Desa dapat memastikan anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran dengan langkah-langkah berikut. 1. Perencanaan. Musyawarah desa atau BUMDes untuk menentukan prioritas dan rencana anggaran. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan sasaran masyarakat. Ketiga, membuat rencana kerja pemerintah desa. 4. Mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas pengelolaan anggaran. 1. Membentuk tim pengelolaan anggaran desa. 2. Menggunakan sistem informasi manajemen keuangan desa. Ketiga, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keempat, mengadakan pertemuan reguler untuk pemantauan anggaran. Selanjutnya yang keenam, reporting atau pelaporan. Bagaimana desa memastikan transparansi dalam pelaporan? Desa dapat memastikan transparansi dalam pelaporan dengan langkah-langkah berikut. 1. Membuat laporan yang akurat dan lengkap. Pastikan laporan keuangan dan program desa akurat, lengkap, dan mudah dipahami. Kedua, pengumuman hasil laporan. Umumkan hasil laporan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, media sosial, website desa, papan pengumuman. Ketiga, pertemuan terbuka. Adakan pertemuan terbuka dengan masyarakat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu evaluasi. Bagaimana desa mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan? Desa dapat mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut. Evaluasi internal. 1. Pengumpulan data. Kumpulkan data tentang program atau kegiatan, misalnya jumlah peserta atau hasil survei. Kedua, analisis data. Analisis data untuk menentukan keberhasilan program. 3. Pertemuan evaluasi. Adakan pertemuan evaluasi dengan tim pelaksanaan pihak terkait. 4. Laporan evaluasi. Buat laporan evaluasi yang mencakup keberhasilan, kekurangan, dan rekomendasi evaluasi eksternal. 1. Audit eksternal. Lakukan audit eksternal oleh pihak independen, misalnya auditor atau LSM. 2. Evaluasi pemerintah kabupaten kota. Minta evaluasi dari pemerintah kabupaten kota. Ketiga, umpan balik masyarakat. Kumpulkan umpan balik dari masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.